Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, kita ketemu lagi hari ini untuk pembelajaran seperti biasa. Materi kita hari ini adalah sebelumnya kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi kita hari ini adalah tentang hemat listrik. Hemat listrik ini nanti berkaitan dengan energi alternatif. Oke, sudah siap? Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan cara menghemat energi listrik. Kemudian nanti yang kedua, kalian bisa menyajikan karya menghemat energi berupa poster atau slogan. Baik, kita simak selanjutnya. Keywordnya adalah yang pertama tentang hemat listrik dan yang kedua energi alternatif atau yang kita kenal dengan energi terbarukan. Energi merupakan kebutuhan yang sangat penting. Energi listrik dibutuhkan pada rumah tangga, gedung kantor, sekolah, dan juga pabrik. Ya, energi yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya kita perlu gunakan secara hati-hati dan agar bisa bermanfaat untuk kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Maka tidak ada salahnya jika kita selalu menggunakan listrik dengan bijak, save energi atau menghemat listrik. Energi listrik digunakan untuk menerangi rumah. Ya, seperti sudah kita pelajari sebelumnya bahwa sumber energi mengalirkan arus listrik hingga ke rumah, pemukiman warga, pabrik, dan lain sebagainya. Sehingga listrik bisa kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebutuhan energi listrik mencapai 1% dari kebutuhan energi listrik di dunia. Hal ini menyebabkan meningkatnya penambangan batu bara untuk bahan baku pembangkit energi listrik. Ya, salah satu sumber energi listrik adalah dengan menggunakan batu bara. Energi listrik digunakan untuk menghidupkan AC sebagai pendingin ruangan. Besar energi listrik yang digunakan untuk menghidupkan AC mencapai 3% dari kebutuhan energi di dunia. Semakin banyak energi yang kita gunakan, maka semakin banyak batu bara yang digunakan untuk pembangkit energi listrik. Motor juga butuh energi loh, yaitu energi fosil seperti bensin dan solar. Gunanya untuk menghidupkan kendaraan bermotor. Kebutuhan energi fosil untuk kendaraan bermotor mencapai 4% dari seluruh kebutuhan energi di dunia. Hal ini menyebabkan meningkatnya penambangan bahan bakar fosil. Mobil pun juga membutuhkan energi fosil. Besar energi fosil sama dengan 5% dari kebutuhan energi di dunia. Semakin banyak energi yang kita gunakan untuk kendaraan, maka semakin banyak bahan bakar fosil yang dibutuhkan. Energi juga dibutuhkan untuk kegiatan di perkantoran, yaitu untuk menghidupkan peralatan kantor seperti komputer.
kebutuhan energi listrik mencapai 10% dari seluruh kebutuhan energi di dunia. Hal ini menyebabkan meningkatnya penambangan batu bara sebagai bahan baku pembangkit energi listrik. Energi juga dibutuhkan untuk menghidupkan mesin pabrik. Besar energi yang dibutuhkan sama dengan 15% dari kebutuhan energi di dunia. Semakin banyak energi yang digunakan, maka semakin banyak bahan bakar fosil sebagai bahan baku pembangkit energi listrik. Nah, mari berhemat energi listrik. Ya, bagaimana cara menghemat energi? Mari kita kenali dulu energi alternatif atau energi terbarukan. Hai teman-teman, yuk coba lihat, di sekeliling kita banyak sekali energi. TV, lampu, kipas angin membutuhkan listrik untuk menyala. Ibu juga membutuhkan gas untuk memasak. Mobil dan motor juga membutuhkan bensin untuk dapat bergerak. Sepeda juga membutuhkan energi untuk bisa bergerak. Dari mana? Ya, dari tenaga kayuhan kamu. Ketika kamu makan, kamu juga mendapatkan energi yang bisa kamu gunakan untuk bermain maupun belajar. Seperti yang kamu lihat, energi sangat penting untuk kehidupan kita. Tapi tahukah kamu bahwa hampir semua sumber energi yang kita gunakan sekarang didapat dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada, di bumi terdapat makhluk hidup. Mereka menyerap sinar matahari dan menghasilkan energi lewat fotosintesis. Ketika mati, lalu mereka tertimbun ke dasar laut dan energi tersebut masih tersimpan di dalam jasad mereka. Jutaan tahun kemudian, energi dari sinilah yang kita pakai saat ini dalam bentuk batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pemakaian bahan bakar fosil ini punya dampak buruk bagi bumi kita karena akan menghasilkan polusi yang dapat mencemari udara, air, dan tanah kita, dan juga membuat bumi kita semakin panas. Berita terburuknya, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas, sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat. Menyeramkan bukan? Untungnya sekarang sudah ada yang namanya sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tersedia dari alam dan dalam jangka waktu yang relatif panjang, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehabisan. Yuk kita kenali sumber energi ini satu persatu. Energi surya. Tahukah kamu, ternyata sinar matahari selain sering digunakan ibu untuk menjemur baju, dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari,
semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Dengan teknologi yang ada sekarang, 2 panel surya dengan ukuran masing-masing sebesar papan tulis kita di kelas dapat menghasilkan energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik lebih dari satu rumah. Energi angin. Angin selain bisa kita gunakan untuk bermain layangan, juga bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi. Yuk kita lihat caranya. Pertama, angin yang tertiup kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin. Sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran dari baling-baling. Dari roda gigi itu akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. Energi arus air. Di sungai, selain kita bisa bermain air dan berenang, ternyata juga bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gimana sih caranya? Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air ini akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya. Jadi, banyak sekali kan sumber energi terbarukan di sekitar kita? Jika kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik, bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak lagi bergantung dengan energi dari bahan bakar fosil. Sehingga sambil menikmati energi listrik yang dihasilkan, bumi kita pun juga akan lebih terjaga. Seru kan teman-teman? Yuk kita belajar lebih giat lagi agar di masa depan kita bisa mengelola energi-energi terbarukan ini dengan semakin baik. Ya, setelah tadi menyaksikan 2 video, tugas kalian hari ini adalah membuat poster tentang hemat energi. Silakan